Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema siang ini adalah aura yang terpancar dan kita membaca sifat-sifat ya. Pembacaan ini memang tidak bisa berlaku untuk semua orang karena pembacaan ini bersifat general. Jadi kalau kalian marah-marah atau komen-komen yang nggak nyambung gitu loh teman-teman, nanti aku akan batasi deh komennya ya. Jadi jangan sampai kalian komen yang enggak dan jatuh-jatuhnya aku bad mood. Aku bad mood. Kok apalagi komennya kalau yang nggak nyambung gitu loh. Paham kan, nggak nyambung, ngomong apa nggak jelas gitu. Bener-bener nggak jelas. Itu aku bakal blok sih. Dan di sini, maksudnya bukan komen kritik atau apa, tapi memang bener-bener nggak nyambung. Kayak nulis apa yang entah nulis cerita, entah nulis apa, itu aku bakalan blok orangnya. Ya, dan di sini kita ciptakan vibes yang sama-sama enak. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke pembacaan, kosongkan pikiran dulu, kemudian kita akan lihat di sini untuk aura yang terpancar. Aku akan ambil 6 kartu ya. Tidak akan aku buka sama sekali. Enam kartu yang mendominasi. Pertama, kita punya warna aura gloomy. Oke, ini kelihatan banget teman-teman. Kamu ini adalah orang yang mellow. Kalau aku bisa bilang mellow itu dikarenakan memang apa-apa kamu pikirin, ya. Apa-apa kamu pikirin, terus kamu tuh orangnya baper. Mungkin kamu tuh sekarang ini aura ini berubah-ubah ya. Kamu lagi banyak pikiran, jadi sensitif, jadi kayak merasa semua masalah yang diciptakan ini adalah masalah kamu, dan ini memang auranya lagi dark. Apalagi di tahun 2023 ya, menuju ke 2024 pasti akan ada pancaroba, dan ini tuh aku bilangnya energinya tuh lagi energi mellow gitu loh, untuk entah kamu ingin melepaskan sesuatu, entah kamu ingin punya sesuatu tapi nggak kesampaian, jadi akan diberikan konflik-konflik semacam itu. Supaya apa? Supaya menguji kesabaran kamu juga. Tapi banyak juga derita air mata yang kau udah keluarkan ya. Ini ada biru tua, ada warna pink. Ya bisa jadi ini adalah masalah keduanya ya. Auranya tuh kamu punya aura genit tapi tidak terpancar dikarenakan kamu banyak gloomy, banyak mikir yang jelek-jelek. Atau di sini energi seseorang yang kau cinta memberikan banyak sekali pikiran, banyak sekali tekanan di hubungan ini. Nah, sayang banget kamu punya aura cinta di mana cinta itu nggak harus ditujukan ke satu orang, tapi ke semua. Gitu loh. Jadi sekarang belajar untuk mencintai semua, bukan hanya untuk mencintai seseorang spesial tertentu, tapi cintai diri kita. Cintai juga keluarga kita. Cintai hal-hal yang indah di sekitar kita. Tunjukkan energi cinta itu memang ada pada kamu ya, jadi nggak tebang pilih. Orang yang baik layak mendapat cintamu teman-teman. Kalau yang sudah toksik tidak usah lagi. Surrender, ada energi kayak nyerah dan pasrah. Ini antara energi netral ya, antara bagus dan kadang nggak bagus. Menyerah karena hubungan toksik, menyerah karena kamu ditekan daripada buat ribut, kamu yang lebih banyak, itu nggak seperti itu. Tapi menyerah adalah segala macam ego kita. Jika kita kita menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian, belum waktunya, ya udah aku nyerah aja, tapi nyerahnya kayak nggak ikhlas gitu loh. Ya, itu nyerahnya harus ikhlas teman-teman. Itu bagus gitu ya. Kalau nyerahnya ikhlas tuh bagus. Tapi kalau misalnya kayak menyerah karena kondisi kamu nggak mau berantem sama dia, menyerah karena ngalah, itu juga nggak bagus. Paham ya? Di sini ada nyerah yang memang, oh ya sudah aku nggak bisa beli, dengan hati yang tidak getun, hati yang tenang. Ya udah nanti kan juga ada waktunya gitu ya. Nah ini aku bisa bilang kayak ada dua versi menyerah gitu loh. Nah, menyerah satunya adalah menyerah karena berkorbannya juga nggak make sense. Kamu lebih sakit, kamu lebih teraniaya, kamu lebih terhina. Itu nggak boleh. Di sini, karena ini anger adalah energi marah. Ini aku lihat ya, 3 energi, maksudnya 1 energi netral, tapi ini juga bisa masuk
jadi kayak bunglon gitu ya. 3 energi ini tuh menunjukkan bahwa kamu tuh lagi gloomy banget. Ada energi anger, energi marah. Mungkin karena ini layar keempat, marahnya tuh nggak dikeluarin. Ya, marahnya nggak dikeluarin, efeknya apa? Jerawatan, stres, dan lain-lain. Kamu jadi gampang nangis, sedih sendiri, mau curhat ke siapa nggak bisa, mau, mau punya teman-teman nggak dengerin kamu, karena kamu banyak drama mungkin. Nah, di sini tuh kayak ada sesuatu yang marah dalam diri kamu yang kayaknya nggak apa ya, ketidakadilan yang ada di muka bumi ini itu gara-gara mungkin gue salah langkah, mungkin gara-gara gue terlalu lembek, mungkin gara-gara orang tuh banyak memanfaatkan aku, sehingga tuh jadi kayak ada energi marah, dendam gitu loh. Marah boleh, tetapi jangan sampai mendarah daging, ya. Ini pesan aku, karena ini ada di aura kamu. Protection, ya. Ini aura kehati-hatian. Sama, ini netral, bisa bunglon, tergantung. Kamu di sini, teman-teman, mungkin aja ada yang menutup diri nih. Jeleknya di situ. Protection dalam arti keamanan. Misalnya menjaga uang kamu, menjaga barang kamu, menjaga orang yang kamu sayang. Mungkin oke. Tapi kalau protection sampai kamu memproteksi dirimu sebegitu kerasnya dikarenakan banyak sakit hati atau apapun, itu juga salah. Kenapa? Karena kamu tidak bergaul. Kamu tidak mau bergaul, yang ada hanya halu, pengen punya pacar, pengen punya pasangan, tapi ternyata nggak ada pendapat karena kamu di rumah aja. Karena kamu di sini cuma terkoneksi dengan satu orang. Jadi kamu nggak bisa lepas dari hubungan toksik, nggak bisa lepas dari hubungan yang membabi buta itu, karena kamu cuma kenal satu orang aja gitu ya. Ini tolong dilepaskan ya, yang toksik, yang buat kamu marah, yang buat kamu menyerah karena kebodohan. Dan ada kartu sadness di sini, lepaskan ya, jangan banyak sedih, hidup itu harus semangat. Dan yang terakhir ada kartu ideation. Nah, ini bagus kartunya ideation. Coba deh kamu tuh kreatif ya. Kartu orange ini adalah semangat, kreativitas, sesuatu yang bisa kau ciptakan. Coba dialihkan ke sini. Ini kan layar terakhir ya teman-teman. Ini tuh harusnya di depan. Ini dan ini harus di depan. Sadness ya. Protection di nomor 3 harusnya. Tapi ini masuknya ke nomor 6. Jadi kenapa? Kamu udah ke gloomy, ketutupan sama sesuatu yang kelabu ini nggak keluar. Coba sekarang mood kita tuh harus dibalik ya. Kita harus punya pikiran terbalik. Pikiran terbaliknya apa? Kamu lihat dari kartu-kartu ini, paling gampang gini. Aku harus tata diriku dari mana dulu ya? Aku mau cinta dulu, protection nanti nomor 3, ideation mungkin nomor 2, nggak apa-apa. Ada menyukai pekerjaan dan mengeluarkan ide. Nah, sadness, anger dan lain itu taruh di belakang. Entah ini mau kamu taruh paling terakhir, marah itu di belakang, it's okay. Tapi coba ini ditata. Surrender itu menyerah, taruh aja di nomor 4, di nomor berapa gitu. Ya, jadi ini ada 6 layer di dalam diri kamu yang memang kamu harus tata ulang. Kalau bisa yang jelek-jelek taruh belakang, yang bagus 3 kartu ini taruh di depan ya. Utamakan ideation dan love, oke? Nah, sekarang aku ingin coba untuk lihat sifat-sifat kamu yang mungkin kita bisa koreksi sama-sama di sini. Supaya orang lain itu bisa suka sama kamu tuh melekat banget gitu ya. Bravely market your magic. Nah, ini saya melihat sebetulnya kamu tuh punya bakat. Kamu itu punya daya. Kamu tuh orangnya seperti ku bilang tadi, ide ini bisa kau jual jadi cuan. Ya, kamu punya ide bisnis apa, kamu tuh punya pangsa pasar sendiri, teman-teman. Jadi nggak sama kayak orang-orang, kalau misalnya jual makanan, contoh ya, jual makanan, semuanya jual makanan, kamu juga ini enggak, kamu mungkin bisa aja, di antara yang lain lagi jual makanan, kamu jual minuman, bisa jadi. Kamu tuh bener-bener sebetulnya memiliki bakat, memiliki sesuatu tapi ketutup karena pikiranmu itu sudah ribet dengan masalah dunia lainnya. Kamu tidak fokus sama diri sendiri. Padahal di sini kartu pertama adalah bravely market your magic. Kamu tuh punya talenta. Kamu tuh punya keajaiban yang semesta sudah tanamkan ini. Cinta, ya. Tapi tidak kau keluarkan. Nanti begitu kau salah, kau salahkan dirimu, kau salahkan orang lain. Terus mencari kambing hitam.
Padahal semuanya kembali ke diri kamu. Orang itu tidak akan datang, orang itu tidak akan jahat kalau kamu tidak membuka pintu. Ya, simple. Pikirannya kita harus buat tuh simple. Jahat tutup pintu, maling tutup pintu, toksik tutup pintu, tutup hati. Pintu tuh sama dengan hati, diri kita. Kita mau apa enggak kita membiarkan mereka masuk? Nggak usah jadi pembenaran sana sini. Gitu ya. Di sini kalau saya lihat ya, kamu di sini memiliki satu potensi, di mana potensi itu hanya bisa kau lihat dalam dirimu sendiri. Dan tenang aja kok, ketika kau enjoy dengan segala sesuatu yang kau lakukan, kau bisa merangkul dirimu sendiri. Kamu nggak perlu orang banyak, tapi kamu lihat dirimu itu sudah menjadi teman, udah menjadi saudara, udah menjadi orang yang paling bisa kau percaya, itu dirimu sendiri. Gitu ya teman-teman. Energinya kreativitas yang aku lihat di sini. Dan jujur aja, kalau kreativitas kalian mengikuti karena sudah melewati hal-hal buruk tadi, uang akan datang ya. Nih, limitation inspire innovation. Kamu diberikan sesuatu yang limit mungkin saat ini. Aku nggak punya modal, Kak. Aku nggak punya ini. Tapi mungkin kamu bisa jago gambar. Kamu bisa open commission. Aku nggak punya bakat, Kak. Aku nggak punya modal. Pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Kamu punya apa? Aku cuma punya modal segini untuk beli ini. Kamu jual laku. Kita nggak pernah tahu. Semua itu menggali potensi dalam diri. Bagaimana kamu menggali potensimu, kamu bisa googling, kamu bisa lihat YouTube ya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tuh punya bakat ini. Contoh aja, aku nggak pernah tahu kalau aku bisa punya bakat gambar, punya bakat nyanyi, punya bakat main tarot, punya bakat lain-lain gitu loh. Sampai kita mengenal potensi kita. Dari mana bakat itu yang bisa menghasilkan, itu ditekuni. Yang lainnya jadi sampingan. Begitu teman-teman. Bakat itu nggak selalu harus ikut orang, kerja sama perusahaan orang. Emang kamu produktivitas terus? Emang kamu di sini bakal muda terus? Perusahaan itu akan ngelihat, oh ini produktivitasnya udah nggak bagus nih, tiba-tiba dipanggil HRD, kita selesaikan kontrak kamu ya. Karena nanti masuk lagi karyawan baru tuh, yang lebih muda, lebih murah gajinya, dan lain-lain. Ini dunia Indonesia teman-teman. Seperti itu mainannya. Atau antara kamu nggak suka, bos kamu nggak suka sama kamu, ya kamu akan diteror habis-habisan karena mereka tidak bisa membuat kamu resign. Kamu akan dibuat tidak betah dengan sendirinya. Seperti itu. Ada limitation inspire innovations. Artinya apa? Segala sesuatu yang limit itu, segala sesuatu yang kepepet itu akan melahirkan sebuah ide teman-teman. Kalau kamu belum ada ide, berarti kamu belum kepepet. Kamu masih menggampangkan hal lainnya. Dan jangan heran kalau kamu di sini nggak maju. Udah lewat setengah abad dari orang-orang lain. Creator fire, ini adalah semangat. Bagaimana kamu diberikan chip semangat sama Tuhan, tetapi kamu sendiri masih sedih. Kamu sendiri masih kayak bucin sama cinta. Kamu sendiri masih tidak mau melepaskan apa yang orang nyakitin kamu. Kamu nggak bisa buang amarah. Kamu selasa kayak apes terus gitu. Ya, kapan happy-nya? Kalau kamu melakukan hal itu terus, teman-teman, jujur aja ya, kamu nih bakalan kayak terbakar dengan emosi sendiri, terbakar dengan kesedihan sendiri, terbakar dengan pikiran jelek sendiri. Buat apa hidup? Ya, ini creator of fire. Kamu tuh semangat, kamu diberikan kreativitas, lakukan. Jangan cuman, aku sebenarnya bisa, Kak, tapi aku nggak tahu memulai dari mana. Sebenarnya aku sudah sedih dengan dia, tapi aku nggak bisa lepas dari dia. Kenapa nggak bisa lepas? Inflow with money. Kamu itu punya bakat bahwa uang itu berputar di hidup kamu. Kamu mungkin ada yang kena masalah keuangan karena manajemen uang kamu nggak bagus. Mungkin kamu diperetin sama orang-orang yang mungkin cuman mau dikala kamu lagi happy doang. Sekarang lagi susah. Kamu nggak usah khawatir teman-teman.
Selama kamu di sini tidak melimitasi, ya, atau nggak limitasi itu menjadi satu inovasi buat kamu, uang itu akan berjalan. Kenapa? Karena ada prosperity. Prosperity, energi keberuntungan itu nggak akan pindah ke orang lain, asal kamu yang bisa mengelola. Oke, di sini ada Bravely Your Market Magic. Kamu tuh sebetulnya pangsa pasarnya ada, mau dari cinta, mau dari uang, mau dari apa. Kreatif lah. Gimana caranya? Nggak usah ngarepin, misal kalau dalam cinta nggak usah ngarepin orang yang jauh di ujung sono, yang bakalan datangnya tuh susah. Kecuali kamu udah kenal dia di sono jauh, dia bisa ketemu sama kamu. Tapi kalau misal kamu kenal-kenal cuman dari sosial media, berharap pengen punya pacar orang luar, terus orang luarnya nggak tahu scammer, kita nggak tahu. Please, saran aku, let it flow aja. Harus kreativitas, harus dipakai akal sehatnya. Ini saya nggak tahu, kamu mungkin banyak nonton video tarot, tapi kayak nggak nyerap gitu loh. Percaya energi, percaya spiritual, mungkin kebanyakan ini ya. Kebanyakan waktu kita COVID, kenaikan spiritual gitu. Nggak juga sih. Logika aja. Aku justru di COVID, aku nggak mau, aku harus mendekatkan diriku sama Tuhan dan aku harus berkreativitas. Logik, justru aku tuh tadinya sebelum COVID aku tuh terlalu mungkin terlalu naif gitu, percaya dengan keajaiban dan lain-lain. Ternyata setelah aku mendalami, logik itu harus dipakai. Kalau nggak kita akan terbawa arus, katanya ini, katanya itu, katanya Mbah Magic, Mbah Dukun, Mbah Ngerso, Mbah apa, nggak tahu. Saran aku, yang bisa menyembuhkan, satu, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri, datang ke konselor yang benar-benar terakreditasi, ya. Kamu ngaca. Kalau kamu nggak mau curhat, kamu nggak mau keluar uang ke konselor karena itu jasa, kamu curhat di kaca sendiri. Karena aku rasa kalau sama temen pun minimal harus nemenin kamu harus traktir, keluar uang lagi. Kalau nggak mau, kamu ngomong sendiri. Ambil kaca nih, kayak kaca aku yang ini, ngaca teman-teman, ngaca aja. Aku ini udah pantas nggak ya? Aku ini udah, kalau kacanya kotor, mukaku kotor gitu. Kalau aku ini, coba, ya, dicurahkan. Kamu sebenarnya tuh berkaca begini sudah pantas belum gitu loh untuk kamu presentasi keluar. Kalau nggak ubah, apa yang harus diubah? Curhat sama diri sendiri tuh lebih bagus sih. Aku sering ngomong sama diriku sendiri. Stop, drop, and ground. Stop, drop, berhenti, drop, lepaskan, membumi. Oke? Kenapa? Karena aku melihatnya begini. Kalau kita tidak stop sesuatu yang memang sulit sekali, yang memang enggak buat kita akan stuck di situ saja. Kita akan teman-teman, habiskan waktu di situ aja. Sementara waktu itu berjalan, teman-teman kamu sudah lebih maju, kamu sendiri di sini nge-stuck gitu aja. Oke? Ini adalah beberapa tips sebetulnya. Supaya apa? Supaya kamu menghadapi orang itu juga enak. Orang lihat kamu apalagi itu juga ceria. Itu, ya. Ini aura yang harus kau perbaiki. Ya, orang mungkin bisa melihat kamu dengan, ya gimana ya? Orang bisa melihat kamu itu antara dua. Either memang care sama kamu, atau memang satunya memanfaatkan. Kita akan tutup pakai kartu tarot. Bagaimana sikap kamu? Atau mungkin ada testimonial dari orang lain tentang kamu. Kita lihat ya, pancaran auramu yang sudah ada, apa testimonialnya. Eight of Swords, mereka melihat kamu tuh banyak tekanan atau stres. Ya, karena ada kayak traumatik atau beban pikiran yang membuat mereka itu auranya ke kamu juga, mereka menahan diri untuk terbuka sama kamu.
Karena melihat tekanan kamu di sini yang kayaknya hidupnya tuh kasihan gitu. Kok suka disakitin? Mereka melihat kamu tuh introvert atau sendiri. Kamu tuh banyak pikiran teman-teman dari tadi kartunya, buset. Ini pendapat orang tentang kamu ya. Dan kamu tuh nggak bisa kayak dikasih sesuatu yang berat gitu loh. Jadi ya kenapa di sini kalau kamu punya masalah dalam cinta, menarik lawan jenis, ini kelihatan banget energi kamu terlalu gloomy. Karena tadi yang sudah aku bicarakan. Ya, coba teman-teman, gak usah bingung sendiri dalam hidup. Orang lain lihat kamu juga bingung. Kamu maunya gimana? Maunya apa yang bisa kamu lakukan? Mereka bingung sama kamu. Saran aku di sini adalah kamu harus ubah pola tadi. Ya. Dan ada satu pesan buat kamu di sini, entah ini masuk ke pembacaan atau enggak, tetapi aku tutup dengan oracle. Nih, perasaan terjebak dalam labirin dan terhimpit. Ini pas banget. Aku padahal ngambil nggak milih. Perasaan terjebak. Kita lihat di sini ya. Kita baca sama-sama. Perasaan terjebak dalam labirin dan terhimpit antara dua tembok tinggi. Jangan takut, tetap tenang dan berpikir rasional. Jauhkan namanya sikap-sikap haluisme kita, sikap-sikap pengharapan tiada ada realisasi, dan coba untuk fokus lebih ke dalam diri sendiri. Karena kamu tuh menyenangkan teman-teman. Tapi ada yang harus diubah. Oke? Semoga pembacaanku di sini tidak menyinggung kalian. Ini juga berlaku buat aku. Ya, berlaku buat aku, buat semua. Dan aku akan berusaha lebih baik lagi ke depannya, dan kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri dulu. See you, I love you. Bye-bye.